Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, syukur kalau bisa mencarikan solusi. Kali ini saya bersama dengan Prof. Yohan Utama, Rektor Universitas Diponegoro. Pertama saya ingin mengucapkan selamat karena Universitas Diponegoro di dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri mendapat ranking favorit kedua dari ya. Jadi ini artinya bahwa kepercayaan masyarakat cukup besar untuk memilih Undip. Kalau menurut Prof. Yos sendiri apa ini faktor-faktor yang membuat sekarang Undip begitu diminati untuk kuliah di situ? Saya kira banyak hal ya. Salah satunya memang daya tariknya ini hasil yang didapat, yaitu dari QS itu kan jelas bahwa Undip itu universitas yang nomor 3 yang alumninya paling cepat dapat pekerjaan. Ya, itu QS yang menilai. Ya, nomor 3 tercepat dapat pekerjaan. Nah, ini kan tentu magnet yang kuat. Ya, magnet yang kuat untuk kemudian mereka daftar sini. Yang berikutnya boleh jadi mungkin ya tingkat atau uang kuliahnya masih terjangkau. Ya, seperti Mas Bambang tahu, Undip itu ada yang bayar uang kuliah cuma 500.000, Mas. 500.000 ya. Iya, 500.000 satu semester itu kalau dibagi 6 bulan kan cuma 75.000 per bulan, dibagi 30.000 itu 2.100. Artinya begitu murahnya, seperti uang biaya parkir istilahnya itu. Ada itu dan itu banyak, ya, dan itu banyak. Setahun itu yang pakai bidik misi aja sudah 1.000-an sekian, yang seperti itu ada lagi sekitar 1.000 sampai 2.000-an. Nah, boleh jadi itu yang menjadi daya tarik. Itu kan yang mendaftar sekitar 30.000 SNMPTN itu. Yang diterima berapa, Prof? Itu yang diterima 2.000, Mas. Yang diterima 2.000 ya, berarti yang ditolak sekitar 28.000. Nah, sekarang ini yang pendaftar UM, ujian mandiri, ini yang sudah ngeklik ya, Mas, itu 52.000, Mas. Kan ujian mandiri belum, Prof? Kan kita baru ya, mau... tapi kan daftarannya kan boleh. Pelaksanaannya yang nanti. Kita tetap sudah harus daftar. Ya. Kalau yang, gimana? Yang SBM PTN berapa sekarang, Prof? SBM PTN kalau yang ke Undip ya, ke Undip itu total sekitar antara 30-an. 30-an ribu. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan ini kan dikaitkan dengan nanti pada saat ujian tulis itu, UTBK-nya itu. Ini mana, Bro? Kita tadi baru saja rapat sama rapat dengan tim COVID-nya, gugus tugasnya Pemkot. Ada beberapa protokol yang memang harus diperhatikan. Nah, itu memang saya sendiri waktu itu sudah sampaikan kepada tim LTMPT. Kita harus punya plan B, ya kan? Karena bisa jadi Semarangnya bisa dibuka, tapi belum tentu kota di mana dia berada itu tidak memungkinkan dia ke Semarang. Atau sebaliknya, mungkin Semarangnya yang nggak bisa dimasuki, ya mereka masuk agak sulit juga. Ya, makanya saya sudah sarankan waktu itu kalau bisa kita dengan portofolio saja. Dengan portofolio saya kira tidak ada masalah karena best practice sudah pernah dilakukan yaitu SNMPTN. Ya kan? Nah, ini di Undip saja saya agak ngeri, Mas, karena bukan apa-apa ya ngeri. Karena apa? Tiap hari itu ada 4.000 nanti orang masuk sini. Ya, makanya. 4.000 kali sekitar hampir 12 hari, hampir 48.000. Nah, sangat rawan menurut saya, terus terang. Ya, walaupun kami sudah melakukan nanti protokol kesehatan misalnya, pasti kan mereka sehari sebelumnya sudah datang dulu untuk ngecek segala macam itu. Saya sudah kan bahwa mengecek mereka nggak boleh sampai ke ruangan, hanya boleh di pintu gerbang fakultas. Nanti ada di situ. Dan kemudian tidak boleh turun. Dia ya drive thru aja, ngelihat aja gitu.
Dan kemudian nanti setelah itu kalau besok pas tes, pengantar nggak boleh ada di Undip, pulang. Udah. Ya itu upaya-upaya kami. Jadi kalau Prof. Yos kan alternatifnya antara lain dengan portfolio itu tadi ya, dengan data-data yang ada. Nah, Ya, kemarin ada lagi yang lebih cepat lagi sebetulnya, dan datanya sudah ada, yaitu SNMPTN itu kan kata-katanya adalah minimal 20%. Nah, berarti boleh dilebarkan, dan itu datanya sudah ada, dan itu jelas anak-anak pinter gitu, yang masuk ranking di sana. Nah, itu sederhana sekali, ya kan? ya. Tapi kalau itu kan tidak sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan bahwa akan ada seleksi lagi itu, Bro. Ya, memang itulah susahnya. Nah, tapi tadi dengan segala resiko yang muncul, contoh misalnya di Surabaya saja lah misalnya, itu di sana kan ada 3 bahkan, ada ITS, ada UNER, ada UNESA, ya kan, ada 3. Belum lagi ada UPN, ya banyak itu, ada UPN, ada berapa perguruan tinggi di sana. Sementara kondisi di Jawa Timur, terutama Surabaya kan seperti itu. Nah itu teman-teman misalnya ada yang daftarnya dari misalnya daerah-daerah pinggiran Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah, dia mau tes ke sana, kan sulit itu nanti. Jadi masalah itu. Nah makanya menurut saya ini ya harus ada dibuat plan B. Karena nanti kalau tidak misalnya ya ada satu tempat wilayah yang kemudian tidak bisa dilaksanakan, kan kemudian harus ada mitigasinya. Mitigasinya apa? Nah itu yang saya katakan segera ini mitigasinya harus dilakukan. Ya, Prof. Kemarin saya wawancara dengan Rektor UNES. Beliau mengusulkan juga alternatif, antara lain penundaan. Jadi tesnya itu ditunda. Atau yang kedua, tes melalui daerahnya masing-masing. Jadi artinya kerjasama dengan sekolah atau mungkin di satu tempat mereka nggak usah pindah. Itu gimana kalau menurut Prof. Yos? Model yang UTBK saja diperkirakan tanggal 25 Juli. Ya kan? Pengumumannya rencananya seperti itu katanya, 25, 26 mungkin ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau demikian betul dilakukan, kapan ujian mandirinya mau dilaksanakan? Karena ujian mandiri itu dikatakan harus sudah selesai di bulan Juli. Iya. Ya. Ya. Berarti kalau ujian mandiri kan hampir mirip dengan ini, Bro. SBMPTN ini kan. Jadi satu hal yang memang harus penuh dengan duduk bersama lah, dibicarakan. Jadi kita harus lihat segala kemungkinan yang bisa kita ambil. Tapi kalau penundaan, saya agak ragu juga karena gini, mau ditunda kapan? Karena Agustus sudah awal perkuliahan. Karena dampaknya juga ini akibatnya bukan hanya pada PTN, PTS yang kasihan. Anak-anak masih kemudian nunggu-nunggu itu, dia belum daftar ke PTS. Ya kan? Belum daftar ke PTS, padahal biasanya PTS kan setelah anak-anak daftar PTN, mungkin ada yang nggak terima, atau mungkin nggak cocok, dia ke PTS. Nah ketika PTN-nya ditunda-tunda, kasihan PTS-nya. Nah itu makanya kan banyak pertimbangan ketika kita bicara masalah-masalah ini. Ya, itu sekarang kan kebetulan Prof. Yos juga ketua forum rektor ya. Jadi kan yang PTS juga gitu ya. Ya, ya. Lalu kira-kira kapan itu, Prof, akan diputuskan itu? Undip saja, kami sudah menghitung ya, karena berlakunya nanti itu di bulan Agustus sampai ke bulan Desember harus pakai daring. Itu biaya pulsa yang harus kami siapkan, itu untuk 1 semester itu hampir 50 miliar, Mas. Ya. Ya, siapa bilang daring itu lebih mahal sekali, 50 miliar, Mas. Setahun, karena ya tentu kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir di 2020. Tapi ya siapa kira kalau 2021 masih jalan, kita harus siap juga. Dan itu pengeluaran sebesar itu. Besar itu.
Sementara kita harus melakukan relaksasi pendapatan. Ya kan? Mahasiswa terdampak, kita turunkan. Nggak main-main, Mas. 1 tahun itu kami nurunkan 2.000 orang, Mas, setiap tahunnya. Itu tahun kemarin belum ada pandemi. Tahun ini ada pandemi. Bisa lebih tuh. 3.000 ya. Logikanya gini aja lah, 3.000 misalnya kontraksinya mereka di 3 juta aja, sudah 9 miliar, Mas. Artinya apa? 18 miliar 2 semester. Lalu kira-kira kapan Prof mau diputuskan pakai plan B atau plan C gitu? Ya, saya kan kalau di itu yang memutusi bukan FRI tapi MRPTNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. Dan ada pengelolanya namanya tim LTMPT yang dipimpin Rektor ITS. UNER, Rektor UNER. Prof. Nasih. Ya, monggo nanti beliau nanti yang akan Ya, memutusi. artinya supaya bisa dijalankan itu kan harus ada batasan. Kapan harus diputuskan supaya masih bisa? Ya, kalau saya dari kacamata saya ya pribadi ya, hari ini ya sudah diputuskan. Harus diputuskan karena itu butuh persiapan dan segala macam. Ya, itu pandangan saya sebagai pribadi ya. Karena ini kan sudah tanggal berapa? Ini sudah Juni tanggal berapa? Sementara pelaksanaan itu tanggal 4 ya kan. Ini sudah tanggal 19. Hanya punya waktu seminggu, Mas. Tapi belum ada rencana ya, Prof. Katanya mau rapat lagi setelah tanggal 20 itu belum ada ya? Kok saya belum mendengar ya, tapi coba saya nanti mau desak Ketua Majelis Rektor, itu rekan kita, alumni Undip juga, Pak Jamal Wiwoho, Rektor UNS. Nanti kita desak untuk itu. Karena terus terang ini banyak, tidak hanya Jawa, Mas. Itu yang daerah-daerah luar Jawa itu juga terkendala. Transportasinya yang nggak ada katanya. Kan pulau-pulau gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi hambatannya banyak. Saya dengar justru Solo sendiri nggak bermasalah katanya. Jadi Solo, Solo. saya Pemkotnya juga agak keberatan katanya. saya kira logika umum saya kira demikian ya Mas. Karena masuknya orang 4.000 Mas. Tiap hari Mas. Itu yang 4.000 artinya yang tes kan. Tapi kan yang besok tesnya lagi kan sudah datang juga. Jadi 8.000 masuk dalam kampus. Masuk dalam kampus seperti itu. 8.000 plus pengantar, Mas. Satu pengantar saja sudah 16.000 orang. Dan itu dalam satu lingkup tertutup. Makanya ini kan saya tuh sebetulnya saya sudah lama saya menyampaikan ya coba dibuat plantis segala macam. Tapi memang ya pasti ada perhitungan-perhitungan mereka ya kita hargai juga, kita pandang itu ya sebagai anggota pasti saya juga yang ikut lah ya. Tetapi kami sudah memberikan masukan-masukan. Tetapi juga tadi saya tentunya ya berharap siapa tahu memang nanti bisa tetap terselenggara dengan baik. Itu yang kita harapkan. Kalau pembicaraan dengan Pemkot Semarang sendiri bagaimana, Prof? Karena akhir-akhir siang, ya tadi pagi beberapa persyaratan ya, dan masih kutip, tapi mohon maaf ini belum declare dalam surat ya. Yang saya dapat dari laporan tadi diantaranya kewajiban adanya yang dari luar Jawa, yang misalnya tesnya di Semarang itu harus ada tes rapid test, ya, tes menandakan dia sehat itu harus ada. Tapi kalian dari Jawa Tengah cukup dengan surat keterangan sehat. Nah, terus memakai masker segala macam lah. Tetapi tidak hanya itu, semua petugasnya itu harus tes. Semua pengawasnya mahal juga. Satu rapid test itu 290 ribuan, Mas. ya. Kali sekian itu. Berarti harus pakai APD apa itu, Prof ya? Persiapan itu petugasnya. Belum. Tadi saya baca dari laporan rekan yang ke sana belum ada kata-kata APD. Jadi baru tadi masa rapid test tadi yang disarankan.
Tapi selain itu kan apa ya, rasa kecemasannya itu kan juga tinggi itu. Itu dosen-dosen yang mau jadi pengawas apa nggak pada khawatir itu. Itulah. Makanya ini apa saya lagi mikir, jadi biayanya kan jadi mahal, Mas. Karena umpamanya seperti itu ya kan kondisi itu. Dosen itu kan dosen maupun teknik kan buat kami adalah aset besar kan. Untuk menjadikan seorang dosen yang seperti itu kan juga butuh waktu lama dan butuh biaya mahal segala macam ya. Maka kita eman pada mereka. Ini kan tentunya harus kami lindungi juga, tidak hanya sekedar dia dikasih rapid test itu kan untuk menunjukkan dia itu sakit apa tidak, reaktif apa tidak. Tapi perlindungan APD-nya betul, artinya ada baju hazmat segala macam. Ya, Prof. Ini kan posisi Undip sekarang kan perguruan tinggi badan hukum ya, Prof. Itu Ya, betul. keistimewaan sendiri nggak? Misalnya keuangannya lebih banyak atau gimana untuk mengatasi persoalan-persoalan itu? Kalau banyak atau tidak itu bukan tergantung PTNBH-nya. Artinya bagaimana kita menghasilkan dana-dana dari apa yang kita lakukan. Ya, tetapi di PTNBH kita punya otonomi bikin regulasi sendiri, otonomi ngangkat pegawai sendiri. Ya, itu otonomi di bidang membuka prodi sendiri. Tapi ya ada sisi otonomi adalah biayailah sendiri juga. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi contoh misalnya, rekan-rekan kita yang masih BLU seperti UNES segala macam, atau misalnya tahun kemarin itu kalau salah, mereka dapat untuk mengganti dosen yang pensiun, itu dapatnya sekitar ada 150, ada yang 200 dosen baru segala macam. Undip dapatnya hanya berapa? Kalau salah 15 orang. Padahal yang pensiun, yang meninggal sekitar lebih dari itu, total hampir 200-an. Nah, contoh. Nah, akibatnya kan kami harus merekrut dosen non-PNS. Ya. Yang itu harus kami bayar sendiri dari mulai 0 tahun sampai dia pensiun nanti. Ya. Nah, tapi jadi kalau ada sih, gimana? Yang non-PNS itu nanti apa posisinya itu sama dengan yang PNS apa enggak, Bro? Sama, dia bisa jadi guru besar, sama. Bisa jadi dekan, bisa jadi rektor. Dan Mas, nanti pada titik akhirnya Undip itu akan lebih banyak dosen non PNS-nya daripada PNS. Kan logika tadi dari sekitar 200 hanya diganti 15, lama-lama kan PNS-nya habis. Dan cuma akhirnya kita harus biaya sendiri. Kalau PTN Badan Hukum itu artinya tambahan-tambahan keuangannya itu didapatkan dari mahasiswa atau non mahasiswa, Bro? Ya campur, Mas. Karena tadi adanya otonomi, makanya kita juga bisa bikin perusahaan dan segala macam. Nah, ini Undip kan sudah punya perusahaan, namanya PT Undip Maju. Ya, pelan tapi pasti sudah mulai berkembang. Kemarin baru 1,5 tahun lah, ya sudah dapat untung sekitar 1,3 miliar. Ya, artinya lumayan lah, jadi sudah mulai cepat berkembang. Ya, dari mahasiswa, ya, kalau mahasiswa itu tetap sebetulnya kalau kita lihat tidak bisa menjadi sumber utama terus-terusan juga. Kan ada titik lelahnya juga ya, artinya titik tertinggi kan tidak bisa terlalu dinaikkan, tidak bisa. Dan itu akan kemudian habis untuk operasional juga. Dan itu harus berhadapan-hadapan nanti antara kita harus menyubsidi yang tidak mampu. Ya, secara umum hampir semua prodi kita itu disubsidi, Mas. UKT-nya itu, walaupun dia UKT tertinggi sekalipun. Ya sering saya contoh misalnya kayak misalnya kedokteran misalnya itu tertingginya harusnya sekitar 39 sampai berapa dulu waktu itu ya. Sekarang sekitar 50 lah. Sementara di kita uang kuliahnya hanya 19,5. Berarti kan disubsidi juga itu. Nah, subsidinya itu dari BP PTNBH itu yang tidak terlalu banyak-banyak juga, habis kan. Prof, Makanya wawancara dengan Profesor Muhammad Nur yang teknologi dari Undip itu sebenarnya potensinya besar kalau ya memang Mas besar, tetapi ada satu selalu kendala. Itu adalah ketika kita launching keluar, itu harus ada izin edar,
izin industri, macam-macam segala macam, dan itu yang sulit. Ya. Jadi sulit sekali di semua penyakitnya di perguruan tinggi bisa menghasilkan segala produk, tapi begitu kita bicara masalah izin edar, izin industri segala macam, itu agak susah. Nah, makanya ini pelan-pelan kita sudah mulai yang mungkin tidak perlu pakai izin-izin edar itu, yang bentuknya aplikasi-aplikasi, itu lebih menguntungkan daripada yang manufaktur yang gede-gede. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, ya Prof, ini kan Undip berkembang jadi sudah besar sekali ya yang saya lihat ini ya. 11 fakultas, 2 sekolah, 21 program diploma, 51 prodi S1, 35 prodi S2, 18 program dokter spesialis, 3 program profesi, 13 program studi doktor. Ya. Ini yang menarik yang apa, Prof? Yang kelas-kelas jauh itu sekarang di mana aja? Terakhir saya lihat di Pekalongan besar sekali kampusnya itu. Ya, PSDKU. Yang lebih besar lagi yang di Mas, di mana? Rembang. Besar itu. 2 tingkat itu besar sekali. Itu artinya memang kita tujuannya waktu itu adalah supaya melebarkan, supaya masyarakat yang di sana bisa menikmati. Ya, dan itu kita lihat sebagai ketika ada perguruan tinggi yang bagus ya, itu menjadi akselerasi daerah situ biasanya. Ya, contoh yang saya gambarkan saja pada Pak Bupati itu kalau misalnya di kampus Batang itu yang agak lumayan itu, saya katakan 1.000 orang di sini Mas, ya, saya katakan 1 bulan itu mereka 1 juta itu biaya hidup dan segala macam, maka ada perputaran 1 miliar tuh dalam 12 bulan 12 miliar itu baru mahasiswanya. Nanti kalau bapak ibunya datang, udah lain perkara lagi. Hotel Anda akan hidup. Itu masuknya melalui ujian mandiri ya, Prof, kalau yang itu? Sama. Ini sedang berlangsung ini. Ya, jadi bukan melalui SBMPTN ini enggak ya? Oh enggak. Jadi enggak Karena ada. mereka itu vokasi Mas, kebanyakan. Artinya Kebanyakan vokasi. enggak nambah-nambahin beban yang akan tes ini kan kira-kira. Oh enggak. Tesnya lokal Itu di juga itu pakainya juga portofolio sama. Dan pengalaman tidak ada satu hal yang signifikan menunjukkan bahwa orang yang dengan tes itu lebih hebat hasilnya daripada orang yang pakai portofolio. Tidak ada. Jadi tidak sesuatu hal yang kemudian menunjukkan bahwa wow, dengan tes ini akan berbanding tes yang ini hanya hasilnya tidak bagus. Tidak, sama. Ya. Tidak jarang pula banyak. Kenapa nggak disatukan aja kalau gitu? Yang 3 itu disatukan aja, cuma diambil tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga gitu. Nah, saya jadi menteri dulu Mas itu Mas. Itu kewenangan menteri. Ya, kalau prosedurnya menjadi lebih rumit, lebih sulit gitu. Sekali daftar semua, dan perguruan tinggi milih 3 kali misalnya gitu kan. Akhirnya itu saya setuju saja, ya tapi itu kewenangan menteri, bukan kewenangan rektor PTNBH. Baik, Prof. Terima kasih informasinya, baik yang tentang Ya, PTN maupun tentang Undip. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Prof. Yus. ya kuncinya memang begini, dalam kondisi seperti ini, dengan adanya pandemi COVID ini, memang setiap rektor itu memang seperti diuji, dihadapkan dengan segala keterbatasan, adanya pengurangan. Jadi harus memang kita dituntut lebih wise untuk masalah ini. Ya. Dan utamanya pasti adalah perlindungan kepada golongan yang tidak mampu. Oleh karena itu Undip kan juga melaksanakan tadi. Kalau tidak mampu bayar, oke kita berikan dia dengan misalnya penundaan, penangguhan. Kalau misalnya, karena bisa saja dulunya dia kaya, mungkin dia terhambat, minta ditunda bisa. Bisa juga pengurangan, ya penurunan. Kalau sama sekali nggak mampu, pembebasan. 0 rupiah kami siap. Nah, masih ada lagi seperti kemarin kami kejar, lagi kami hubungi ini. Dia diterima, tidak mampu bayar uang kuliah katanya. Ya kami bilang tak gratis ke, itu saya gratiskan.
ternyata dia nggak mampu biaya hidupnya. Ya saya bilang, oke, biaya hidupnya saya minta Anda kerja di Undip, nanti saya bayari 1 juta, ya kan? Masih kurang, nanti kita carikan dana dari alumni. Saya kira sudah. Jadi upaya sampai seperti itu, Mas. Ya, upaya seperti itu. Nah, inilah makanya nanti kalau berkaitan UTBK, ya judulnya itu kami mendukung. Jadi kami mendukung pelaksanaan UTBK itu, tetapi perlu disiapkan, ya, apabila UTBK tidak berjalan. Ya. Nah, itu. Ada plan B lah kira-kira. Iyalah, ya harus. Dan salah satu usulan saya tadi yang paling mudah adalah memperluas SNMPTN karena datanya sudah ada, Mas. Gunakan data. Itu aja. Iya. Ya, ada tes lain kan ada, UM nanti juga ada. Tapi itu diperluas saja. Dan itu anak-anak yang sudah terranking dengan masalah kepandaian dan segala macam. Jadi kan lebih bagus. Cuma jadi masalah yang kemarin nggak daftar SNMPTN nggak punya kesempatan, Bro. Ada, nanti ada di UM. Iya. Baik. Atau gini, bisa Mas, UM-nya diperbesar. Oh. Ya. Tapi harus disediakan UM yang tanpa SPI, Mas. Kan boleh saja. UM yang tanpa SPI. Ya. Artinya kan ini akan sama setara dengan yang SBMPTN. SBMPTN kan tanpa SPI. Ya siap saja kita. Nanti misalnya yang kan kalau di PTNBH itu kan SBM kan 30%, UM itu 50%. Oke, kita dikasih jatah 80%, yang 30% itu ya, yang polanya adalah persis SBMPTN dengan portofolio, bayarnya hanya uang kuliah saja. Nah, yang 50% ini yang memang jalurnya jalur jalan mandiri, itu yang pakai. Ya. Seperti itu jalan mandiri biasa. Bisa diselesaikan. Baik, Prof. Utama Rektor Universitas Diponegoro, mudah-mudahan prestasi dan kepercayaan kepada Undip terus terjaga, dan khususnya mengenai UTBK SBMPTN ini ada jalan keluar, ya. Syukur Amin. Sudah ada, tapi kalau diperkirakan ada, tetap ada alternatif-alternatif yang menjaga keamanan semua. Saya kira sekali. Ya. Terima kasih, Prof. Sukses. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.